Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, maaf ada gangguan. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, Alhamdulillah pada hari ini Allah mempertemukan kita kembali pada program pelatihan metode sekejap paham Al-Quran pertemuan yang keempat ya, di pertemuan keempat. Nah dari pertemuan 20 insya Allah ke depannya. Dan Alhamdulillah ya sebagaimana kita sudah pelajarin kemarin, bentar ya. Memang maaf ya, kesalahan teknis ini kayaknya memang saya harus ya baiklah saya nggak usah pakai ini, bisa nggak Pak coba ini. Bentar ya kita lagi ke sini kan biasanya ini udah saya pasang. Tadi bisa. Maaf ya ini lagi coba. Udah saya jalan aja deh, lihat aja. Nggak connect ya? Aduh. Halo Bu Siti, dengar suara kami nggak Bu Siti? Halo? Dengar Om, Oh jelas ya, dengar Om. ya. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Kelihatan ya? kelihatan. Suara jelas ya Om. Oh ya udah kelihatan ya. Ya, Oh, Alhamdulillah. Oke. Kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini kita dipertemukan kembali di program pelatihan sekejap paham Al-Quran pertemuan keempat ya, pertemuan keempat yang insya Allah kita akan menjalani sebanyak 20 kali pertemuan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa metode sekejap ini tujuannya membantu kita semua agar mudah memahami Al-Quran saat kita membaca, saat kita mendengarkannya dengan lebih mudah dan cepat. Baik teman-teman, kita mempersingkat waktu sebelum kita belajar. Sebaiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah benar-benar memberikan ilmunya kepada kita, agar kita mudah memahami dengan cepat dan mudah dengan doa yang diajarkan Allah ke Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma alimna Al-Quran wal faqihna fid din. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Baik, paham Al-Quran? mudah insya Allah. Ya, sekali lagi, paham Al-Quran? Mudah insya Allah.
Baik, kita sudah tahu ya bagaimana mudahnya Al-Quran. Allah sudah menjamin di dalam surat apa? Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri min hal min muddakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajarannya? Nah, insya Allah, alhamdulillah, ibu-ibu semua di sini insya Allah sudah mendapatkan kemudahan untuk mengambil pelajaran dari mudahnya belajar Al-Quran. Baik, di metode sekejap ini tersedia Al-Quran 30 juz dengan metodenya ya, dengan warna-warni garis dan pola angkanya, yang juga diikuti dengan buku paketnya. Ada buku paket yang merah yang sudah ibu-ibu miliki, dan yang hitam, yang merah ini adalah isi ilmunya dan lengkap dengan juz 1 Al-Quran, dan yang hitam ini adalah kamus sekejap yang kata-katanya bukan bahasa Indonesia dan jarang ditemukan. Nah, kalau kita lihat di sini di halaman ini, boleh dilihat di Al-Qur'annya masing-masing di halaman berapa ini? Halaman 2 ya. Halaman 2. Nah, di situ ada warna apa aja itu? Hijau, merah. Nah, itu ada warna hijau, merah, biru, hitam. Nah, warna hijau, kemarin apa kalau warna hijau? Indonesia banget. Iya, warna hijau itu adalah kata-kata Al-Quran yang berbahasa Indonesia. Jadi Indonesia banget artinya. Kemudian kalau kita lihat warna Al-Quran berikutnya ada warna merah. Banyak sekali ya warna merah-merah ini. Insya Allah ibu-ibu sudah paham ya sedikit artinya. Apa kalau warna merah? Banyak Banyak banget ulangnya. Kenapa? Karena warna merah ini mencerminkan darah yang ada di tubuh kita yang banyak banget jumlahnya ya, berulangnya ya. Kemudian berikutnya ini ada warna merah ya, yang merah tadi itu di Quran di metode sekejap dijadikan dalam 2 halaman, yaitu sejumlah 100 kata. Boleh dilihat di halaman 10 dan 11. Halaman 10 dan 11. Nah, itu dikenal dengan yang sudah ibu hafal, yaitu kertas ajaib. Kertas ajaib ya. Nah, kertas ajaib ini ada 2 lembar. Yang lembar pertama itu ada berapa kata ibu-ibu? 70 ya. 70 kata. Kemudian yang lembar kedua ada 30 kata ya, 30 kata. Nah, kalau kita menguasai kertas ajaib, yaitu sekitar 100 kata, itu berarti kita sudah menguasai. Nah, ini ya, kertas warna hijau kita sudah kuasai, merah kita sudah kuasai, otomatis kita sudah menguasai kurang lebih 60% kata-kata dalam Al-Quran. Masya Allah, itu 60% itu banyak atau sedikit? Banyak sekali ya, banyak sekali ya. Oke, sebentar. Kemudian ini kemarin sudah ada yang setoran ya, hafalan kertas ajaib 1 baik 1 sampai 6. Kemudian insya Allah hari ini, nah sudah ada yang bisa menyetorkan. Yang belum menyetorkan 1 sampai 6 silahkan coba hari ini ya. Kemudian yang 1 sampai 15 bersiap-siap teman-teman yang akan menyetorkan hari ini. Baik, kita mulai dengan yang 1 sampai 6 yang belum menyetorkan. Siapa? Ibu Musyarofa? Ya, silakan Bu. Setoran kertas ajaib baris 1 sampai 6 atas nama Musyarofa. Silakan Bu. Setoran. Kertas Ini ajaib. kertasnya Bapak aja. Garis 1 Mana? sampai 7 ya. Pakai apa? Ya. Dengan bagilah bagi badan ala atas lakukan di dalam mindari ila kepada Qobli sebelum Terus dia mereka entah kamu antum kalian anak aku nahnu kami terus dua dia mereka. Mereka Terus kamu terus kalian anak ya aku kami terus
pada ini, haulai, mereka ini, dan jika itu, haula, mereka, Ulaika, ulaika, mereka itu, terus alladzina, orang yang, alladzina, orang-orang yang terus ma, ma, apa yang orang yang Masya Allah, barakallahu fiik ya. Sebenarnya udah bagus. Untuk lebih lancarnya diulang-ulang lagi berkali-kali, termasuk cara membacanya kayak buah dia. Sebenarnya dia langsung ya buah dia mereka. Nanti dengarkan lagi contoh-contoh setoran teman-teman yang sudah kirim atau yang kirimkan. cepat. Tidak apa-apa Bu, Masya Allah, barakallahu fiik Bu, baru ketemu hari ini ya, kemarin dan hari ini itu udah luar biasa, Masya Allah. Baik, ada yang mau nyetorkan 1 sampai 6 yang belum? Udah semua kayaknya ya ini ya. Baik Bu, jawab artinya ya, jawab artinya ya. Be, Dengan be, di mana apa di dalam obli, beli sebelum ulaika, ulaika mereka ya mereka Mereka itu, Masya Allah ya, Masya Allah ya. Usia nggak membatasi kita belajar ya. Beliau mungkin kayaknya senior ya, 69 di sini ya, tapi Ibu nggak usah merasa kecil ya, nggak usah pesimis, Insya Allah bisa. Baik, berikutnya siapa lagi yang 1 sampai 15? Coba-coba ya, coba-coba. Kalau masih deg-degan, baru diulang lagi pekan depan sampai lancar nggak deg-degan. Ayo, siapa yang mau coba 1 sampai 15? Ayo, dicontohkan dulu sekali ya. Sekali ya. Ya. Nyimak yang mau setoran 1 sampai 15 yang lupa nadanya saya contohkan sekali ya. Setoran kertas ajaib 1 baris 1 sampai 15. Atas nama Sutarti. Bi dengan li bagilah bagi, wa dan ala ataslah bukan, fi di dalam min dari, ila kepada qabli sebelum, huwa dia mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, Udia mereka, kakak hukum kalian, ya aguna kami, hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orangnya, alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang inna sesungguhnya apakah am atau lam tidak ma bukan illa kecuali falalu ida apabila innama sesungguhnya hanyalah Allah ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama ka seperti lama tatkala atau kulama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar injikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian is ketika ya wahai andarina sungguh anda di sisi hatta sampai seakan pada sungguh baina di antara bal bahkan. Nah, kalau nadanya kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Ayo coba boleh nanti kalau kurang dikasih tahu. Ayo Mbak Is. Enggak, hafalan. Hafalan. yang itu ke bawah itu susah kemarin Ya, ada yang mau coba nggak apa-apa. Coba aja. masih belum Masih terbata-bata juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti dikasih tahu. bisa 15. Ayo.
Ada yang Aku deh. ya coba ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi Pelan-pelan. masih belum lancar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pekan depan nanti ulang lagi. Oke, silakan Mbak Yulia. Setoran nanti kertas ajaib 1 baris 1 sampai dengan 15 Iya. atas nama Yulia. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bagilah bagi wadan ala ataslah bukan fi di dalam dari ila kepada qabli sebelum huwa diyahum mereka anta kamu antum kalian ana aku nahnu kami hudiyahum mereka kakamukum kalian ya akuna kami hadza ini haulai mereka ini zalika itu ulaika mereka itu alladzi orang yang alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang hina sesungguhnya apakah am atau lam tidak ma bukan illa kecuali falalu ida apabila innama sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana maha bersama seperti lama tatkala au atau ulama setiap kali lau sekiranya ya ayuhai wahela ala agar injikalan tidak akan karena bahwasanya tahti di bawah an bahwa pokok di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian ketika ya wahai andarina sungguh hingga di sisi hatta sampai seakan kode sungguh baina di antara bal bahkan Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah udah lancar ya. Teman-teman jangan masih banyak waktu ya, masih sampai pertemuan 8. Jadi semua hafal ini harus dihafal, wajib dihafal. Karena ini maksudnya sarana kita untuk menerjemah nanti. Ini kita sudah hafal nanti merah-merah udah nggak lihat ini lagi kan. Jadi setiap kita wajib hafal kertas ajaib 1 sampai 15. Ada lagi yang mau coba? Mbak Linda? Mbak Iren coba-coba aja. Belum? Masya Allah. Ada awam di depan yang teman-temannya Ya, ya. Kalau sudah fix nanti direkam ya Pak Yulia, kemudian masukkan video biar ada memori dan simpan kita. Kalau di HP kan nanti hapus ya kalau di hapus. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Jadi setiap kita insya Allah harus hafal kertas ajaib. Oke. Ini Astrologi Kertas Ajaib 1 baris 115 sudah berjalan. Kita lanjut ke materi bukunya. Paham Al-Quran? Ya, insya Allah. Oke, baik. Kita kemarin sudah belajar pola warna. Ada warna apa aja kemarin? Ada hijau, kan? biru, Terus, ya. Kemudian setelah warna-warna sudah belajar semua, kita hari ini akan belajar pola garis ya. Pola garis. Nah, pola garis. Nah, coba lihat di Al-Quran teman-teman. Kalau nggak jelas di monitor, itu di surat Al-Baqarah di halaman kedua ya. Coba lihat Al-Qurannya. Ya, perhatikan. Di situ terlihat kata-kata yang ada garis-garisnya kan ya? Iya. Ya, ada garis warna apa aja? Biru, merah, Hijau. Ya, hijau 1, hijau 2 ya. Semua garis-garis ini mempunyai arti ya, mempunyai maknanya masing-masing ya, semua. Jadi kalau dilihat warna merah ada yang garis 1, ada garis 2 ya, ada yang warna hijau garis 1, garis 2. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, jadi garisnya ada garis hijau, garis merah, garis biru, dan garis hitam ya. Nah, kalau kita lihat, coba lihat yang garis hijau ya.
Garis hijau itu ada di bacaan apa itu? Rozaqna ya, rozaqna, garis hitam. Nah, garis seperti bahasa yang lain, setiap kata itu ada mempunyai dua sisi. Ada kosakata atau vocabulary, ada juga grammar, kata kerja ya. Kalau bahasa Inggris itu ada present tense, kemudian past tense, continuous tense, kayak gitu ya. Di bahasa Arab juga ada pola-pola seperti ada kata kerja lampau ya, fi'il madi, ada kata kerja sekarang, akan ada dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan belajar pola garis yang berwarna hijau ya. Hijau itu artinya fi'il madi ya, kata kerja lampau. Kata kerja lampau nanti kemudian artinya setelah mengartikan itu ada kata telah. Ya, telah. Coba lihat lagi di halaman berikutnya, yaitu ada di unzila. Coba perhatikan unzila. Garisnya ada berapa? Dua ya. Nah, kalau kata garis berwarna hijau dua, itu artinya kata kerja pasif atau lampau ya. Pasif telah di. Telah di. Misalnya, kalau aktif itu kan misalnya saya mencuci ya. Kalau pasif itu di ya. Berawalan di. Jadi kata kerja lampau pasif ya. Artinya telah di. Kemudian coba kita lihat ini siapa ya. Nah, kalau berikutnya ada yang garis merah ya. Nah, di kata yu'minuna, coba di Al-Qur'an masing-masing. Nah, kata merah itu artinya fi'il mudhari, kata kerja sekarang. Kata kerja sekarang berarti tanpa telah atau senantiasa atau sedang atau akan. Nanti kita dalam terjemahannya menggunakan kata-kata seperti ini ya, tanpa telah tapi senantiasa atau sedang dan akan. Kemudian kita lihat dulu ya, nanti kita latihan. Ini di bawah sekali, coba lihat di Al-Quran di ayat keberapa ini ya? Ayat ke-23 coba. Ya kan? Unzila ya. Apa itu nama tulisannya itu bukan unzila? Yu'minuna ya. Yu'minuna. Apa itu? Bukan ya? Warna merah. Itu. Taf'alu. Itu turja'un. Turja'un ya. Di ayat ke-28 coba lihat ayat ke-28 Al-Baqarah. Ya, Nah, turja'un ya. Turja'un ya di ayat ke-28 surat Al-Baqarah itu halaman berapa? Halaman 5 ya. Itu garisnya berapa? 2. Nah, garis 2 itu pasif ya. Tanpa telah tapi di. Tanpa telah di ya. Tanpa telah di. Nah, kemudian yang ini ada garis warna biru. Nah, kita lihat di Al-Qur'an ayat kedua. Lil muttaqin ya. Lil muttaqin. Garisnya apa? Biru. Nah, garis biru ini adalah isim fa'il atau kata pelaku. Kata pelaku itu berarti orang yang atau pelakunya siapa ya. Diterjemahkan orang yang seperti. Kemudian nanti kita pelajari satu-satu, kita lihat dulu ya. Nah, ini yang garis berhitam. Hitam itu di ayat ke-13 halaman 3 kayaknya. Aminu. Aminu. 13. Aminu. Aminu. Garis hitam. Oh iya. Ya, itu artinya fi'il amr ya. Fi'il amr kata perintah. Kalau kata perintah nanti dalam terjemahannya itu ada akhiran lah. Pasti menggunakan lah. Berimanlah, bertakwalah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu warna-warna garisnya. Nah, kesimpulannya pada pola garis ini ada warna hijau, berarti lampau, telah. Kemudian warna merah, sekarang, tanpa telah. Biru, pelaku, orang yang, hitam, perintah, akhiran lah. Nah, ini nanti seperti ini. Kita kembali lagi ke warna hijau itu ya. Hijau, kita coba lihat di Al-Quran masing-masing. Hijau.
Sebentar. Kita masuk, saya itu nggak kelihatan dari sini nih. Jadi, nih ya. Coba teman-teman lihat di Al-Qur'annya baik-baik. Unzila yang garis hijau. Garis dua ya? Iya garis dua. Bentar, ya garis satu mana? Nah ini, rozakna ya, coba lihat rozakna. Nah, lihat kembali rozakna di Al-Qur'annya masing-masing itu di ayat ke-3 ya, sebelum terakhir. Garisnya hijau. Jadi hijau itu nanti kalau kita baca, kita mengartikan garis hijau itu menunjukkan fi'il madi, apa tadi kata kerja lampau. Coba apa artinya rozakna? Rozakna itu kan rezeki ya, rezeki. Rozak itu rezeki. Kemudian siapa pelakunya? Nah, kita lihat warna kertas biru hijau ya kan? Rozakna. Coba lihat di halaman 23. Kemarin kita udah lihat, coba pelan-pelan lihat di halaman 23 buku yang merah. Apa itu rozakna? Halaman 23 buku yang merah, pelan-pelan. Kita pengen lihat warna hijau sebenarnya nggak ada kata telahnya ya. Halaman 23. Iya. Poin 5, yang tulisannya 5. Halaman 23, poin 5. 23 dari sini. Kita coba. Ini 23. 23 pelan-pelan ya. Ada kan? Ini poin 5 ya. Coba saya buka juga deh. Ya. Coba ya. Halaman, udah kita semua halaman 23. Di poin yang 5, kan rezeki toh? Nah, kita kan sedang melihat ini rozakna. Siapa pemberi rezekinya? Di situ tertulis KMT. Kami telah. Jadi pemberi rezekinya kami. T-nya itu telah. Ya, telah itu garis hijau. Ya tadi kan? Iya. Fi'il madi kata kerja lampau berarti dalam menerjemahkan ada kata telah. Berarti rozakna kami telah rezekikan kepada mereka. Betul ya? Nah, jadi dihafal. Jadi kalau kita menghafal pakai ilmu nahwu sorof itu lama banget ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita belajar nahwu sorof. Tapi dengan metode sketchup kita cuma dikasih pola-pola ini. Jadi garis hijau yaitu fi'il madi. Artinya kata kerja lampau yang nanti dalam penerjemahannya menggunakan kata telah. Rozaqnahum apa berarti? Telah kami telah rezekikan kepada mereka. Ya, telah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, jadi nanti teman-teman kalau sudah hafal tulis, jadi nggak usah ditulis semua rezeki harus tahu kan, tinggal kata T aja. Tulis T aja, berarti apa? Telah. Untuk ingetin kalau garis T, telah kami rezekikan kan? Nah, T aja. Karena T itu telah, garis hijau. Oke, bisa dipahami nggak? Pokoknya garis hijau itu fi'il madi lampau, artinya tambahan kata telah. Sampai di sini oke? Oke ya. Kita lanjut ke Kami juga. Kami itu dari mana? kami Nana. Ini dari sini. Dari buku tadi coba lihat Mbak, halaman 23. Iya, berarti maksudnya sesuai sama di kamus gitu sih. Ya, sebenarnya kalau nanti teman-teman udah ngerti, nah kan kami, ya. Nah, iya bisa kalau kita awal-awal ya kamu, tapi kalau teman langsung connect, nah itu artinya kami kan, ya, langsung connect. Sementara anggaplah belum connect ya, jadi kita lihat kamus ya, jadi kami telah Rezekikan. Aduh, mata ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa nggak jalan ya? Repot banget ini. Dari Indonesia pantas. Nggak jalan. Mbak Fatimah masih kedengaran nggak saya Mbak Fatimah? Masih Masih ya, tapi slide-nya ini nggak jalan, gimana ya? ditunjukin halamannya aja nggak apa-apa Kenapa ya nggak?
Duh. Halaman berapa, Oke. Oke, sekarang kita lihat tadi di kita ke slide berikutnya ya. Nah, sekarang kita lihat halaman ini, unzila. Unzila itu ada di ayat ke-4 Al-Baqarah. Coba lihat di Al-Qur'annya masing-masing. Halaman 2 berarti ya di Al-Qur'an ya di belakang ya. Lihat unzila. Unzila. Ya kayaknya saya harus manual. Unzila ya. Unzila ada apa? Coba kursi, ada garis apa kursi? Garis hijau. Iya, garis hijaunya berapa? Garis hijau 2, garis hijau 2. Unzila garis hijau 2. Nah, artinya kata kerja lampau sama. Tadi kalau garis 1 kan kata kerja lampau, telah. Kalau ini kata kerja lampau pasif. Nanti dalam menerjemahkannya ada kata telah di. Coba kita cek ya. Di kamus ya, di kamus. Lihat di halaman 23. Buka halaman 23 di kamus biru 3 ya. Halaman 23. Merah. Buku merah ini kamus biru. Biru. Kamus biru. Biasanya biru. Ya, kamus biru ya. Kalau Terus ya, di halaman 23 semuanya buka, sudah. Nah, di poin 7. Unzila itu kan kata dasarnya nuzul ya, nuzul Quran turun ya. Nuzul. Terus kita cek, unzila ada nggak di bawahnya tuh? Nuzul, cari-cari. Unzila apa? Dia telah di. Tulis nanti Ibu, dia telah di kan? Berarti cara mengartikannya kan kita nggak pernah belajar fiil-fiil. Nah ini berdasarkan warna. Berarti kalau garis 2 hijau berarti telah di. Cara tahu telah dinya kita cocokin di halaman 23 tadi kan unzila DT di. Nanti teman-teman nggak usah tulis dia telah di. Enggak, DT di gitu aja. DT di. Coba kita baca. Walladzina yu'minuna bima unzila apa? Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka, ya kan? Jadi telah diturunkan. Pelan-pelan ya, memang agak ribet ya. Pelan-pelan ya. Berarti garis 2 hijau itu artinya kata kerja lampau pasif yang nanti dalam penerjemahannya telah di. Sampai di sini oke? Bisa di ini. Cuman garis hijau 2 ini jarang teman-teman. Nggak terlalu banyak. Yang paling banyak tuh garis hijau 1. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Oke. Oke? Sampai di sini bisa dipahami nggak? Garis 2 hijau tuh kata kerja lampau. Lampau tuh berarti udah kemarin-kemarin. Tapi dia tuh pasif. Teman-teman masih ingat nggak bahasa Indonesia kata kerja aktif dan pasif? Kalau aktif kan mengerjakan, kalau aktif dikerjakan. Ya itu ya. Oke, kita masuk slide berikutnya. Aduh, bagaimana ini ya? Coba lihat di Al-Quran ayat ke-3. Yu'minuna. Coba lihat Bu Musarofah. Yu'minuna di Al-Qur'annya ada garis apa? Lihat ayat awal ayat 3, Bu. ada garis merah. Ya, garis merah ya. Nah, garis merah ini artinya pola fi'il mudhari. Kata kerja sekarang. Ya, kata kerja sekarang. Nanti dalam terjemahannya tanpa telah. Berarti nggak pakai telah lah ya. Tapi titik-titik senantiasa atau sedang atau akan. Kata kerja sekarang tuh kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Misalnya I'm waiting ya. I'm waiting, saya sedang menunggu. Tambah ing ya. Kalau teman-teman bisa bahasa Inggris ya. I'm waiting, I'm cooking ya kan. I'm teaching, saya sedang belajar, sedang. Kerja ya. Ya, kata kerja sedang. Sedang ya. Jadi tanpa telah, nggak ada telahnya, kita bisa menggunakan kata senantiasa, sedang, dan akan. Coba kita lihat di kertas birunya, kamus birunya di halaman 22.
Halaman 22 buka, halaman 22. Halaman 22. Yang banyak, nyalain dulu. Halamannya di bawah aja, lihat halaman 22. Di bawah itu polusi. Halaman 22 lihat yang ini. Ini. Halaman 22. Buka halaman 22 itu. Ini kan? Ya, halaman 22 yang nomor 3. Ya. Ya. Kan itu yu'minuna berasal dari kata iman ya, iman. Coba lihat iman di bawah yu'minu, kemudian ketemu nggak? Di bawah, paling bawah nomor 3 dari Iya, 2, 3, 4 dari bawah. Nah, M berarti mereka beriman. Jadi M aja kita tandanya. Berarti sedang beriman ya. Nggak mungkin mereka telah beriman, ya kan? M itu mereka mereka beriman. Jadi kalau kita artikan alladzina yu'minuna, orang-orang yang mereka beriman kepada yang ghaib, ya kan? Mereka ya. Jadi kertas garis merah 1 itu tanpa telah. Kita nggak boleh ngomong telah lagi, tapi sedang, senantiasa atau akan. Namanya fi'il mudhari. Ya, pelan-pelan aja diserap. Nanti ada kok di buku yang mana? Akan. terserah, bisa senantiasa, bisa sedang, bisa akan. Nanti dicocok-cocokkan pada Salah saat satu kita aja. jemah. Ya, dipas-paskan. Fasil. Secara ngefasil kita bisa nyontek di Quran apa? Oke, jadi apa fi'il mudhari itu kata sekarang ya. Oke, Mbak Fatimah bisa dipahami yang di Zoom? Insya Allah Om bisa. Siapa lagi di Zoom ini? Coba saya lihat. Mbak Lina, Bu Siti, bisa ya? Di- Contohnya yuk mini. Oke. Gimana sih nyara ke sini? Oke. Selanjutnya kita buka nih. Kata apa lagi nih? Yang garis merah ya. Coba lihat di ini tadi. Tunggu dulu. Tadi garis 1 ya. Tadi garis 1 ya. Nah, sekarang lihat di 18 ayat ke 18 itu ya. 28 ya, 28. Ayat 28. Coba lihat Al-Qur'annya di Al-Baqarah ayat 28. Buka dulu Al-Qur'annya. Nah, buka dulu. Coba Mbak Is ada garis apa? Garis merah 2. Yang lain sudah ketemu di halaman 5 ya. Di ayat ke-28. Bacanya apa Mbak Is? Turja'un, garis merah 2. Nah, garis merah 2 ini artinya kata kerja sekarang tapi pasif. Ya, pasif. Tanpa telah tetap tapi akan ya. Akan Coba kita cek di kamus biru ya, kata turja'un ini. Teman-teman bisa lihat di halaman 22 yang tadi, halaman 22 di yang 22 di baris ke-6 ada tulisan 6. 22 apa 23? 23. Nah, Turja'un singkatannya apa? Turja'un. Oh, lihat dulu tulisannya warna apa? Sorry. Hitam. Hitam, berarti buka di kamus hitam. Ya, biar refresh ya. Karena tulisannya warna hitam. Buka buku yang hitam, kamus hitam. Nah, lihat turja'un itu ya, ada di halaman 17, teman-teman. Buka halaman 17 dulu. Pelan-pelan buka halaman 17. Jadi kita agak lama ya, pelan-pelan ya. Buka halaman 17, kamus warna hitam. Ketemu tak? Ketemu. Ya, ntar ada yang ketemu. Halaman 17. Tak di kotak segi 4. Sudah? Sudah? Nah, di belakangnya ada akhiran waw nun. Ya kan?
Nah, cari buletan waw nun. Setelah tak, cari berikutnya buletan waw nun. Halaman 22. Halaman 22 ya. Halaman 22. Apa bacanya Mbak Is? Cari waw nun, kan waw nun, turjauna kan waw nun. Kan akhirannya banyak. Buka di halaman 22 teman-teman. 22 kan ada waw nun. Di sebelah kiri atas baris ke-6. Baris ke-6. Dikembalikan itu KL. Kalian Kalian. dikembalikan. Berarti nanti kita tulis terjemahan kita KL. Ya. Dikembalikan, ya kan? Karena Rintang kan kita nggak hafal ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi KL dikembalikan. Berarti di situ kalian dikembalikan. Garisnya 2, berarti pasif. Ya, kata kerja sekarang pasif. Oke? Nanti kalau ini kita ulang lagi nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat, coba lihat Bu Pratiwi di surat Al-Baqarah ayat 2 yang terakhir, muttaqin. Coba lihat. Muttaqin di Al-Qur'annya, muttaqin. Kalau enggak lihat di monitor juga kelihatan. Ada warna apa garisnya? Garis di biru itu yang saya kotakin. Ya, iya. Biru 1. Jadi kalau biru yang 1 itu namanya isim fa'il. Nanti kita hafalin ya, fi'il mudhari, fi'il ini kita hafalin ya. Fi'il, isim fa'il. Nah, isim fa'il itu artinya kata pelaku. Kata pelaku itu yang melakukan. Yang melakukan. Jadi nanti pada saat penerjemahannya ada kata orang yang titik-titik atau yang titik-titik atau pe, ya kan? Nah itu. Coba kita lihat arti lil mutakin. Mutakin itu apa artinya? Takwa. Berarti bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang pelakunya. Siapa dia? Orang yang bertakwa. Ya, coba kita lihat dulu lah untuk mencocokkannya teman-teman. Buka di buku merah, kamus biru, halaman 22. Coba buka dulu. Ini pelan-pelan aja ya. Awal-awalnya ribet, nanti lama-lama biasa. Halaman 22 ketemu? Halaman 22? Nah, kemudian kita lihat di 2. Di 2 udah berasal dari kata takwa. Kita cari tuh, deret-deret sampai ketemu muttaqin. O2 takwa, ya kan? O2 itu orang-orang yang bertakwa. Berarti garis biru 1 isim fa'il kata pelaku. Nanti pada saat terjemahkan adalah orang yang atau pe titik-titik. Oke? Orang ya nanti bisa sendiri kok. Nah, baru ya, kalau dalam bahasa Inggris pelaku itu berakhiran er, misalnya teach kan mengajar, pelakunya teacher, ya kan? Misalnya bermain, play, pemain, player, nah, kayak gitu ya. Game, permainan, gamer. Nah, gitu bahasa Inggrisnya ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Masih belum? Belum. Ya nggak apa-apa. Ini teman-teman ikutin dulu prosesnya. Ya, oke ya. Ikutin dulu. Memang nggak cukup waktunya kalau 2 jam. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir nih. Coba lihat yang saya kotakin. Ya, buka di Al-Qur'annya aja deh. Ya, Halaman 3 ayat ke-13 Al-Qur'an. Sudah? Ya, apa tulisannya Bu Julia? Aminu. Aminu warna apa? Garis Hitam. hitam. Garis hitam. Garis hitam 1. Garis hitam 1. Itu garis hitam itu menunjukkan fi'il amr. Kata perintah. Jadi kalau ada garis hitam itu berarti kata perintah. Pasti kata-katanya berakhiran lah. Lah ya.
Oke, coba kita lihat dulu di kertas itu. Di kertas biru 3, kata amino itu di halaman 22 lagi, yang geser. Di baris kedua dari bawah. Buka halaman 22. Kalian. Ya, kita lihat. Betulkah lah? Halaman 22, baris kedua dari bawah. Ada iman kan? Nah, cari amanu. Apa tulisannya? Aman ya? Aminu, afwan. Ada amanu, ada aminu kan? Aminu. Aman. Aminun lah. Aminun. Berimanlah, ya kan? Kalian. Itu kami. Aminuna. Amin itu lah. KL. Kalian. Kalian. Amanu. Amanu yang ini. Oh yang ini. Ya, pokoknya aman itu beriman. Pokoknya lahnya itu berarti lah. Berimanlah kalian. Nah, kayak gitu. Berimanlah kalian. Nomor 2 dari bawah. 3. Nomor 2 bawah kiri kemarin. Iya. 2 lah kalian. 2 dari bawah, aminu. Dari bawah, 2 dari bawah, teman-teman. Lah KL. Yang baris. Ini dari bawah kan aminu, naik ke atas. Amin, aminu. Lah kalian. Ketemu nggak? Ya udah. Paling bawah ibu-ibu yang di Zoom, halaman 22, paling 2 dari bawah. Aminu. Ketemu nggak Bu Siti? Ketemu saja. Ya, titik-titik lah berarti berimanlah kalian. Oke, Masya Allah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kesimpulannya yang tadi sudah saya sampaikan secara garis besar. Ini ada cara menghafalnya, ya. Ibu-ibu juga boleh lihat di bukunya, ada di halaman 104. Semua sebenarnya ada di buku. Kalau bicara nggak apa-apa, saya nggak ngasih tahu. Semuanya ada ya. Kita buka di 104 buku merah. Emang ada. Ada Emang semua. ada sengaja. Ada semua. Ada ya. Diterangin. Ada ya. Ya. Ada di buku ya, nggak usah difoto. Buka 104 memang. Itu singkat, Pak. Iya. Ya, ada di 104, buka di buku merahnya. Ya. Nah, ilmunya ini untuk yang kita tahu fiil lampau, sekarang, pelaku perintah ini akan berlaku setiap kita menerjemah. Maka hal ini harus kita hafalkan. Kalau kita belajar pola-pola ini, kita ulang-ulang, maka insya Allah kita akan bisa memahami. Kalau kita mau belajar bahasa Arab pakai nahwu sorof itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Siapa yang sudah belajar bahasa Arab nahwu sorof, pusing saya, keluar masuk, nggak bisa. Tapi kita cuma menggunakan pola ini, udah tahu nih telah, ya kan? Iya, pelaku udah tahu. Nah, ini minimal kita hanya mempelajari pola garis. Jadi kalau kita ketemu garis hijau apa? Lampau berarti ada kata telah. Kalau merah sekarang berarti tanpa telah. Kalau biru laku. Orang yang hitam ya. Perintah Terus akhirnya. akhiran lah. Oke. Ada cara menghafalnya. Ada cara menghafalnya ya. Coba perhatikan saya ya. Nih, kita mulai dari warna hijau. Jempolnya dihadapin gini ke belakang. Ini ya. Kelihatan nggak yang di Zoom? Ya. Kelihatan ya? Nah, jempol arah ke belakang. Ikutin saya ya. Hijau lampau telah. Coba. Hijau lampau telah. Lagi. Hijau lampau telah. Hijau lampau telah. Terus ini pakai jempol. Kita pakai 2 nikmat Allah, jempol dan tunjuk. Sekarang tunjuk arahkan ke bawah, ya kan? Merah sekarang tanpa telah. Merah sekarang tanpa lelah. Merah sekarang tanpa telah. Merah sekarang tanpa lelah. Sekarang biru ya. Jempol lagi, arahkan ke dada. Telah. Ya. Biru pelaku orang yang. Biru pelaku orang yang. Bukan pelakunya nih ya. Biru pelaku orang yang. Biru pelaku orang yang. Nah, lagu perintah kan tunjuk tuh, ya.
tujuhnya gitu. Hitam perintah akhiranlah. Hitam perintah akhiranlah. Ulangi ya. Hijau lampau telah. Hijau lampau telah. Merah sekarang telah. Merah sekarang tanpa telah. Biru Sekarang tanpa saya. Biru pelaku Orang yang biru pelaku perintah orang akhiranlah. hitam perintah akhiran akhiranlah. Coba perintah akhiran ya baca apa? Hijau lampau telah. Sekarang tanpa telah. Biru pelaku orang yang hitam perintah akhiranlah. Ulang bilang ulang jauh. Lampau Telah. telah. Ya sebenarnya kayak jawab. Oke, merah, Sekarang tanpa hijau telah. hijau Perintah akhiranlah. hijau. Lampau perintah telah. Ya, akhiran Masya Allah. Satu lagi yang dia yang di Zoom. Bu Siti silakan praktek hijau lampau telah. Coba Bu. Bisa Bu? Pakai tangan gerakan. hijau lampau telah Terus merah, merah sekarang. hijau merah sekarang tanpa telah Terus tunjuk dirinya biru. biru pelaku orangnya Terus hitam. biru pelaku orangnya Terus hitam. hitam perintah akhiran lah. Iya, Masya Allah. Nanti ini dihafal ya. Makanya hafalan tambah terus. Jadi nggak boleh malas ya. Yang kemarin tetap dikejar ya. Ya, Insya Allah ya. Hijau lampau Ya, jadi ini dihafal. Kalau ada garis hijau nanti kita udah nggak usah buka lagi masih setelah. Kalau dua, kalau merah berarti sekarang. Kalau biru pasti dia pelakunya. Kalau kita pasti perintah, ya kan? Nah, misalnya isbir, ada garis merah, sabarlah. biru pelaku orangnya. Oke, oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, kita sudah sesi warna, pola warna udah ya. Lihat dari warna merah, hijau, biru, hitam. Yang kemarin hijau banget artinya merah, Berulang banyak banget. berulangnya. Kemudian biru, mudah banget artinya. Hitam, sedikit ya. Nah, warna, kalau warna. Nah, kita udah warna. Kemudian pola garis tadi barusan kita belajar ya. Ada garis warna hijau, ada garis warna merah, ada garis warna biru, dan ada garis warna hitam. Nah, sekarang kita masuk ke pola angka. Ya. Ini tadi kita udah belajar kan. Kita masuk ke pola angka. Kok saya salah nih? Oh ya. Nah, coba teman-teman buka Al-Qur'annya. Kalau bisa lihat di slide, Al-Qur'annya di Al-Baqarah aja, lihat Al-Baqarah ya di baris kedua. Nah, di sini kita selain lihat warna, garis, tadi Al-Quran tuh ada angka-angka kan ya? Ada angka 2, ada angka 18 ya. Nah, cuman ya banyak. Cuma angka-angka ini tidak ada di semua 30 juz. Angka-angka ini akan kita temukan di Al-Fatihah dan juz Al-Baqarah saja. Ya. Nah, itu sekitar 2,5 juz. Kenapa? Karena cukup dibantu dengan Al-Baqarah dan Fatihah saja bisa mewakili berapa jumlah kata-kata yang ditemui dalam Al-Quran, ya. Nah, kita lihat, coba Bu, siapa lagi ya? Bu Iren. Coba lihat di Al-Qurannya, kalau nggak lihat di slide, ada kata apa itu? Roiba. Ya, roiba, ya. Sebentar, sebelum kita melihat latihan roiba, nanti angka-angka itu ada yang di kanan atas,
ada yang kiri, nanti ada yang di bawah, ya kiri dan kanan. Nah, tujuannya agar kita nanti tidak tergantung pada kamus lagi. Kenapa? Nanti kita lihat berikutnya ya. Oke, kita coba lihat dulu. Lihat kata roiba pada ayat 2 di Al-Baqarah. Roiba, coba Bu Iren, roiba. Ada angka berapa itu, Bu? 18 dan 2. Nah, yang kanan atas itu ada angka berapa? Atas kanan ya, kita pakai atas kanan angka 18. Atas kanan 18 itu artinya kata roiba itu sudah berulang 18 kali dalam 30 juz. Ya, sudah dihitung ya. Masya Allah nih, yang menemukan ini ya. Setelah itu sendiri ya. Nah, oke. Kemudian yang kiri atas berapa, Bu Iren? 2 ya. Atas kiri itu 2 berarti kata roiba itu sudah berulang 2 kali saja dalam juz 1. Nah, 2 kali di juz 1 ya. Juz 1. Oke? Juz 1. Jadi warna hitam itu karena dia bukan bahasa Indonesia, jadi jarang muncul ya, jarang muncul. Jadi semua kata-kata yang jumlahnya kurang dari 30, nah jadi akan dikasih warna hitam. Ya, jumlahnya pasti kurang 30 berulang kalinya. Sampai di sini jelas ya. Atas kanan itu menunjukkan berapa kali berulangnya dalam 30 juz. Kalau yang atas kiri itu berulangnya berapa kali di juz 1. Oke? Oke. Kemudian kita masuk ke, coba lihat di halaman kedua. Ntar dulu. Nih, coba lihat di Al-Quran teman-teman di ayat 23. Ayat 23 Al-Quran, ayat 23. Roiba. Roiba lagi kan? Iya. Roiba kan? Iya. Coba ya Roibi, tapi kan Roiba juga. Ada tulisannya berapa Bu Siti bawah kiri? Bawah kiri ada angka berapa? 2. Ya 2. Bawah kiri dulu, bawah kiri ya. Bawah kiri itu 2. Bawah kanan. 2 ya. 2 bawah kanan. 2 bawah kiri itu adalah awal ditemunya kata roiba ini ya. Jadi sudah berulang 2 kali. Jadi kata roiba ini ya udah kamu belum berapa? Ya bawah kiri ada angka 2. Ya pokoknya roiba itu dasarnya ya, roiba ya. Nah kata roiba ini artinya 2 itu ini adalah sudah 2 kali berulang dari awalnya, sudah 2 kali berulang. Tadi kan Tonek kan tadi. Dari mana kita tahu dia sudah berkali 2 ulang? Kita lihat di sebelah kanannya. Kanannya ada angka berapa? Angka 2. Angka 2 kan bawah kanan itu artinya nomor ayat kedua surah Al-Baqarah. Coba buka surat Al-Baqarah ayat kedua. Apa? Ya udah betul. Jadi iya yang sebelumnya ada, dia yang kedua. Ya, pelan-pelan ya. Awal-awal juga sudah pusing, gitu ya. Nanti di buku ada semua teman-teman ya. Oke, jadi disebutkan. Jadi kata roiba sebelumnya lihat sudah ditulis dengan coba kalau makanya jangan lihat kamus. Kalau udah ada kata roiba 2, berarti kita jangan lihat kamus, lihat. Ya, pernah ada kita lihat juga 2. Berarti di Al-Baqarah ada 2. Buka aja roiba, jangan buka kamus lagi. Mudah nggak? Iya. Itu roiba itu keraguan. Berarti roiba yang kedua nggak usah lihat kamus. Kita pernah nulis, lihat 2, lihat di ayat kedua. Di kedua yang Al-Baqarah, roiba kan? Nah itu maksudnya. Apa yang pindah di kita? Iya. Ya. Iya udah sih. Nah, jadi sebenarnya nggak usah lihat kamus lagi, tapi kalau lupa, lihat di roiba yang pertama kita tarik, tulis lagi keraguan, misalnya lupa, ya kan? Kalau ingat nggak usah ditulis lagi.
Roibah kan keraguan, bisa ditulis lagi. Barangkali beda arti roibah dan roibah. Tidak ada. Bukan terlihat. Tidak ada. Itu bibi nanti teman-teman kalau belajar bahasa Arab, mudah-mudahan ilahi ada pusing kok belajar bahasa Arab. Yang mengajar lain. Tidak usah, pasti insya Allah sama. Ikutin aja. Oke, lanjut ya. Kita pelan-pelan aja, insya Allah. Nah, lanjut kita coba lihat di ini sebentar. Lihat di buku halaman 106. Ya, buku merah 106. Ada sebenarnya di sini, jadi teman-teman gak usah catat. Ya, supaya fokus dulu ya. Ya. Jadi coba perhatikan. Lihat 105 kan? Angka 18 artinya kata yang berulang 18 dalam arti 37, ya kan? Kemudian 2 itu berarti roibah berulang 2 kali dalam juz 1. Ada semua saya jelaskan di sini kan? Baca di rumah. Nah, perhatikan sekarang di 106 kita lihat nih, pola angka. Kita masuk ke pola angka. Kita belajarnya pola warna, pola garis, dan pola angka. Ya, pola aja dalam menerjemahkan ini ya. Nah, tadi pola angka atas kanan, kemudian atas kiri, kemudian bawah kiri, kemudian bawah kanan. Nah, perhatikan cara menghafalnya ya. Nah, perhatikan saya cara menghafalnya. Kita menggunakan tangannya. Kalau kita lihat, oh ini dihafalkan caranya, yaitu angkat tangannya ke atas seperti ini yang kanan. Yang kanan angkat ke atas kanan ya. Jadi perhatikan tuh atas kanan. Atas kanan, perhatikan tangan saya. Atas kanan 30 juz. Ini angka 30, perhatikan. Atas kanan 30 juz. Ulangi. Atas kanan 30 juz. Pindah tangan kiri ini. Atas kiri juz 1. Lihat tangan saya. Atas kiri juz 1. Ulangi ya. Atas kanan 30 juz. Sekali lagi. Atas kanan 30 juz. Atas kiri juz 1. Sekali lagi. Atas kiri juz 1. Kemudian langsung ke bawah ya. Tangannya ke bawah gini. Tangan kiri ke bawah ya. Kemudian bawah kiri kali berulang. Ulangi. Bawah kiri kali berulang. Lagi. Bawah kiri kali berulang. Pindah tangan kanan. Bawah kanan ayat sebelumnya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Ini kan bawah kanan. Coba lihat kanan yang tadi 2 kan, dua ayat sebelumnya. Ya, ulangi ya, sekali lagi ya. Atas kanan 30 juz. 2 kali. Atas kanan 30 juz. Atas kiri juz 1. Atas kiri bawah kiri Dari awal 1, 2, 3. Atas kanan 30 juz. 1 kali lagi. Atas kanan 30 juz. Kiri. Atas kiri juz 1. 1 lagi. Atas kiri juz 1. Putar. Bawah kiri kali berulang. 2 kali. Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan sebelumnya. Oke, coba kita lihat Al-Quran di halaman ayat 2, Hudan. Coba lihat Al-Quran. Nah, itu Hudan. Hudan ya. Lihat di Al-Baqarah ayat 2, Hudan. Ya kan? Hudan. Oke, berarti apa itu Mbak Yulia 85 berarti? Kata Hudan sudah berulang 85 kali. dalam Al-30 10 juz. Kemudian lapangnya? 8 kali dalam juz 1. Iya, dalam juz 1 ya. Yaitu coba kita lihat di ayat kelima.
Ayat kelima. Coba lihat ayat kelima. Hudan lagi kan? Nah, coba apa itu bawah kiri. Bawah kiri apa tadi? Bawah kiri. Sudah dua kali berulang. Di ayat kedua Kali. kelima. Coba lihat kanan bawah. Apa artinya? Iya. Betul kan? Sebelumnya ayat sebelumnya. Oke? Paham? Oke. Itu kalau nggak paham nanti diulang-ulang lagi. Coba kita latihan lagi ayat ketiga. Coba lihat ayat ketiga. Ayat ketiga. Oh, ntar dulu saya cek dulu. Apa itu ya? Yang mana yuk? Ya, oh ini yang ini. Apa itu yukimun ya? Yukimun. Yang yukimun, Satu Lihat di Al-Quran aja deh. Di situ nggak jelas ya. Yukimun. Ini tuh nggak ada di sini. Yukimun ada nggak? Oh itu tuh. Oh ya. Yukinun ya. Ah ya, yukinun. Coba. Apa sih? Yukinun. Saya nggak kelihatan. Tulisannya hitam, Om. Yukimun. Yukimun. Coba saya lihat di Al-Quran saja. Tulisnya hitam. Warnanya hitam. Oke, bentar. Di yukimun di ayat ketiga, oh ya, baris kedua. yukimun ya. Ada tulisan angka berapa di atas? 6 berarti artinya apa? Kali 30 bukan atas kanan 30 berarti 6 kali berulang di semua juz 30. Kemudian di kirinya ada enggak? Nah, di kirinya tidak ada. Berarti artinya apa? Jadi baru hanya sekali saja. Cuma ini aja. Ini aja. Berarti tidak ada, berarti hanya di tempat ini saja, hanya satu-satunya ya, hanya satu-satunya yukimun itu di sini ya. Oke? 30 Ya. satu tadi. Oke, coba kita lihat berikutnya di ayat ke-9. Nah, 47. apa? Ini nggak cocok ini. Oh, di Ya, yufadi yahda'una. Yang dauna. 9. Tanda dulu. Yahda'una. Itu kosong kan? Iya. Nah, tidak ada tandanya kan? Iya. Warnanya warna apa? Warna hitam. Tulisannya warna hitam. Tidak ada angka di atas, di kanan kiri dari. Berarti disebutkan sekali saja dalam Al-Quran dan di ayat ini saja. Artinya. Satu-satunya. Satu doang tunggal di ayat ini saja. Padahal kalau lihat judulnya sama kayak yang mirip ya, itu tapi beda arti mungkin. Ya beda lah. Ya, Yang satu yahda'u, yang satu yahda'u. Ya. Berarti kalau nggak ada tandanya, berarti dia cuma satu-satu aja. Jadi intinya kita belajar pola angka ini, kita tidak usah sering-sering melihat kamus ya. Jadi wajar banget kalau yang warna hitam ini sedikit banget, teman-teman boleh lihat kamus karena cuma atu-atunya. Siapa yang mau ingat cuma atu-atunya ya? Berarti boleh lihat kamus ya. Boleh lihat kamus. Wajar banget kalau kita nggak tahu artinya, cari di kamus. Sekarang coba lihat di Quran ayat 5. Balik lagi. Ini nggak cocok nih slide saya nih. Ayat 5. Itu tadi kalau saya lihat dari si kecap, jadi mungkin Al-Quran yang majalah. Iya, kayaknya. Jadi, jadi itunya beda. Oke, kita lihat di ayat kelima. Ayat kelima ada Robbihim. Coba Robbihim. Ah, itu ada Sama. Robbihim. Ada 2 dan 2,5 ya. Nah, ini apa intinya ya? Nah,
angka bawah kiri 2 berarti 2 kali berulang dalam awal surat di ayat ini dan sebelumnya. Kalau setengah itu artinya satu itu adalah surat ke-1 yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah kan surat 1 apa? Iya, surat Kedua Al-Baqarah. kalau untuk Al-Baqarah nggak ada kata satunya, tapi kalau di Al-Fatihah berarti 1/2. Berarti artinya surat ke-1 ayat kedua. Coba lihat Al-Fatihah. Ayat surat ke-1 ayat kedua betul nggak Robi? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena di Al-Fatihah berarti 1/2. Kalau kan cuma Surat 1 ayat kedua. ya ditemukannya di situ ya. Jadi Al-Fatihah surat Bilang ke-1. 74 kali. Iya. Ini yang kedua yang dijunjung. Nah, jadi coba kita lihat Robi itu 974 kan? Betul Iya. Pak Is. Berarti 974 kali berulang di selama di 30 juz ya, 30 juz. Ya, oke. Kita lihat itu ya. Jadi intinya dia kalau nomor 2 itu intinya ada di Al-Baqarah. Oke. Pertama. Oke. Boleh buka di bukunya cara melihatnya udah tahu tadi di 106 ya. 106 kan? Kita suka tukar juga. 106. Nih, dihafalkan nanti di rumah. Ibu Musarofa, yang lainnya bingung. Saya jelaskan tadi nggak jelas. Dibaca lagi di halaman 104, 105, 106. Pelan-pelan ikutin petunjuknya, buka Al-Qur'annya. Semua ada di sini. Jadi kalau ketinggalan chapter, nggak apa-apa. Ada di sini ya. 104, 105, 106 untuk pola warna dan pola garis ya, pola garis dan pola angka. Oke. Nah, jadi kita sudah masuk ke pola angka ya. Nah, oke, terakhir ini kita tasbih surat Al-Fatihah ya. Nah, tadi saya ngasih PR dadakan ya, lupa ngasih tahu, buka di Al-Fatihah. Coba siapa yang mau menerjemahkan apa adanya dulu. Nih, surat Al-Fatihah, buka Al-Fatihah. Buka Al-Qur'annya, kita dengarkan 1 orang atau 2 orang ya. Buka dulu surat Al-Fatihah teman-teman di halaman berapa ini? Halaman 1 ya di mushafnya ya. Siapa yang mau terjemahkan? Ya, sudah Lucy. Ya, silakan dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada potongan-potongannya. Bismillah ya. Bismillah. Dengan nama Allah ya. Terus nggak usah ya baca aja ya. Bismillah dengan nama Allah. Terus Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Penyayang. Maha Pengasih. Masih Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagi segala puji bagi Allah. Rabbi, seluruh alam. Tuhan seluruh alam. terus Ar-Rahmanir-Rahim. nah, Dengan Maha Pengasih. dengan Maha Pengasih. Ya. terus Yaumiddin. Balasan ya. Malik Malik Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. terus iya Yang kan karena hari hanya Kepadanya kami pada beribadah pada engkau dan kami kepada sebenarnya nggak betul ya apa ya Kami na'budu kepadanya kami beribadah dan hanya kepadanya kami mohon pertolongan. ya di kamus ya di kamus kan dan hanya kepada engkau kami mohon perlindungan. pertolongan baca di kamus ya cuma kita samakan dengan terus lanjut Ihdinas siratal tunjukkan kita suratul mustaqim tunjukkanlah kami ke jalan yang dan tunjukkan hidayah lanjut apa apa terus beri hidayah siratal lazim siratal lazim siratal mustaqim jalan siratal mustaqim jalan yang lurus jalan-jalan siratal ladzina
Batal haji jalan-jalan orang yang Orang-orang ya. unfit Terus oleh an'amta lampu nikmat alaihim. nikmat Engkau telah itu nikmat atas mereka. atas mereka alaihim atas mereka ala alaih Ghairil maghdubi alaihim satu kata Bukan Atas bukan golongan yang Ghairil dimurkai dan walat dan bukan pula mereka yang jalan orang yang sesat. Oh, lihat di kamus O2 pasti. Orang-orang yang dimurkai. Terus alaihim atas atas mereka. Wala Wala. dolin. Waladolin dan bukan mereka yang Bukan mereka yang yang orang yang Dan sesat. bukan Amin. Nah, jalan coba mereka. ya. Nah, nggak apa-apa ya, namanya belajar. Coba perhatikan di sini ya. Bismi ya, Bismi dengan nama Allah. Ya, coba saya terjemahkan di sini ya. Teman-teman boleh menyimak ya. Bismillahi dengan nama Allah, ya kan? Yeah. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke? Alhamdulillahi segala pujian bagi Allah. Rabbil alamin Tuhan seluruh alam. Oke? Yeah. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Malik itu pemilik ya, pemilik hari pembalasan. Ya, kemudian bisa juga, tapi kita pilih yang pembalasan. Di kamusnya kan ada dua Iya, kan? pembalasan. Pembalasan. Kita pembalasan. Iyyaka na'budu. Ya hanya kepada engkau, ada kan kamu. Karena Allah kita pakai engkau. Na'budu itu kata ibadah ya. Kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Oke, yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu berikanlah engkau hidayah. Nanti kita artikan ya, artinya berikanlah engkau hidayah. Nah, berikanlah hidayah. Siratal mustaqim. Berikanlah engkau hidayah kepada kami jalan yang lurus. Tulis saja dulu. Maksudnya itu berikanlah ya Allah, berikanlah ya Allah, berikan. Ini artinya tulis dulu ya, berikanlah engkau hidayah kepada kami jalan yang lurus. Kepada kami ini jalan yang lurus. Artinya kita meminta hidayah dari Allah, ya Allah berikanlah hidayah engkau kepada kami, itu maksudnya. Jalan yang lurus. Berikanlah engkau hidayah kepada kami jalan yang lurus. Artinya berikanlah ya Allah hidayah engkau kepada kami jalan yang lurus. Kemudian yang ketujuh, siratal ladzina, jalan orang-orang yang, ya kan? An'amta alaihim apa? Nikmat itu Engkau atas telah mereka. memberi nikmat Atas mereka. Engkau telah memberi nikmat atas mereka. Itu telah ya, dari sejauh ya. Engkau telah memberi nikmat ya, Atas mereka. beri nikmat atas mereka. Mereka. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan jalan. Nah, orang-orang sebenarnya yang sirot berkelahi. di sini ghairon ini ada sirotnya kan? Kan kita udah bicara tentang jalan. Berarti ghairil maghdub bukan jalan mereka yang apa? Dimurkai. Yang dimurkai ya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ya. Kemudian waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang Jalan. perbaiki dulu ya. Dan bukan jalan itu ya. Yang namanya Dan bukan jalan pula maghdubi. Maghdubi itu bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Mereka Orang-orangnya. O2 kayaknya di situ di kamus ya. Ada dan jalan orang-orang yang dimurkai. yang dimurkai. Dan bukan pula jalan orang sesat.
jalan orang-orang yang sesat. bukan pula bukan jalan orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang sesat. Oke. Baik, nanti nggak apa-apa diulang-ulang. Ini memang harus diulang-ulang terus supaya kita bisa menerjemahkan. Ulang lagi, baca lagi, ulang lagi ya. Nanti dirapikan. Pekan depan kita coba terjemah ya. Benar Bu ya, Bu. Iya. Saya jadi Ya. enggak, kita kembali ke konsepnya bahwasannya yang dijaga Indonesia banget. Kenapa di surat Al-Fatihah ini banyak kata hijau yang bukan Indonesia banget kalau menurut saya. Menurut Anda, Iya. bukan di BBI ya. Di Kamus BBI, besar. kamus bahasa Indonesia, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Ya. juga diserap bahasa Indonesia. Jadi kita nggak usah maha penyayang maha pengasih, bisa langsung Ar-Rahman, tapi kan tidak familiar. Ya. Jadi sehingga kita terjemahkan. Kemudian Alhamdulillah sudah Indonesia. Kemudian Alamin alam. Itu kita Indonesia banget. Kemudian apa lagi? Malik itu Milik. Iya. pemilik. Kalau nggak bisa kita Indonesia bisa banget. gitu. Ya, ya seperti Miliki pemilik hari kebanyakan. Yang hijau bukan kamusnya kamus KBB. Ya. Bahasa Indonesia. Malik kan biasa jalan-jalannya, nggak bisa dilihat ya. Ya. Oh, tetap ada. Bisa. Hijau. Malik Hari nanti ini kita ulang lagi pelajaran kemarin ya. Malik pemilik bulannya. Ya, Agama itu sebenarnya bisa agama ada pembalasan. Nanti coba lihat kalau bisa pembalasan bisa agama. Kita pakai pembalasan pada hari agama. Hari yang pada hari pembalasan. Seperti ini. Sirat telah diberi nikmat atas bukan jembatan ya. Jembatan bukan jembatan. pasti kan pada dasarnya itu apa? Jalan yang Lurus, berdiri. Iya. Ya kan berdiri kan, mustaqim itu jalan yang lurus, berdiri kan pasti lurus. Ya, intinya karena kita itu kurang, belum memahami, belum belajar bahasa Indonesia juga kita belum paham semua. Saja mustaqim itu yang mana? Mustaqim itu jalan yang lurus, berasal dari kaum berdiri, ya kan? Yang kemarin saya bilang diam, ya kan? Bahasa Indonesia banget ini. Cuma mungkin kita jarang menemui dan kita belum care terhadap bahasa-bahasa itu. Kalau kita cari di KBBI semua sudah diserap. Saudara diulang lagi. Ulang lagi ya sekali lagi ya. Yang Atau lagi ya. saya koreksi. Enggak, sekali lagi saya aja biar cepat selesai karena saya harus baca tafsirnya hari ini ya. Waktunya udah mau habis tuh ya. Saya ada tafsir 15 menit ya. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha dengan nama Allah pengasih penyayang. Alamin, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Pada Engkau. Berikanlah kami hidayah. Siratal mustaqim, berikanlah Engkau hidayah kepada kami jalan yang lurus. Saya juga sebenarnya aneh untuk Ustaz menjelaskan terjemahannya, tetapi Berikanlah hidayah kepada maknanya ya Allah berikanlah hidayah Engkau kepada kami berupa jalan yang lurus. Ya. Kemudian yang ketujuh apa itu? Siratal jalan orang-orang yang an'amta alaihim, Engkau telah memberi nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang mereka dimurkai, yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang mungkin pula jalan yang sesat. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi dalam Al-Fatihah ini mempunyai makna-makna tersendiri. Nah,
Surat Al-Fatihah ini dinamakan Al-Fatihah kenapa? Karena pembuka, betul. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Karena Allah membuka Al-Quran ini dimulai dengan surat Al-Fatihah. Itu alasannya. Makanya kita sebut dengan surat Al-Fatihah. Yang kedua, surat ini memiliki berapa ayat? 7 ayat. Dan dia merupakan surat yang sangat utama. Di antaranya surat yang paling mulia, kemudian yang terbaik. Satu-satunya surat yang wajib dibaca berulang setiap rakaat. Ya kan? Setiap rakaat kita ulang tuh Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia dan paling terbaik. Makanya sangat penting untuk kita itu untuk memahami maknanya pada saat kita membaca surat Al-Fatihah di waktu sholat. Nah, surat ini dimulai dengan ayat pertama yang kita lihat apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Maksudnya adalah aku memulai pekerjaan ini, yaitu membaca Al-Quran dengan menyebutkan namamu ya Allah. Ini ada tujuannya, yaitu sebagai permohonan dariku agar Allah memberikan kepadaku 3 hal. Jadi kalau kita ada ngomong Bismillahi, berarti kita tuh memohon kepada Allah akan 3 hal. Yaitu jadi kalau kita baca Bismillah, artinya ada unsur doa kepada Allah, ya ini 3 hal. Yang pertama, agar Allah memberikan kemudahan kepada kita saat membaca Al-Quran. Sehingga kita membacanya lancar, tidak salah-salah, bahkan kemudahan kepada kita untuk memahaminya, makna-maknanya, dan demikian mengamalkannya. Nah itu ya, yang pertama, Bismillah. Berarti dengan nama Allah kita mohon pertolongan Allah dan berdoa. Yang kedua, yaitu memohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahannya kepada kita lewat bacaan Al-Quran ini. Yaitu hal yang kedua ya, meminta keberkahan Allah lewat pembacaan Al-Quran ini. Termasuk memberikan kebaikan-kebaikan pada kita ya. Karena kita membaca Al-Quran, Allah berikan kesehatan pada tubuh kita, Allah berikan rezeki kepada kita berupa makanan, tempat tinggal, dan segalanya. Nah itu minta keberkahan ya, hal kedua. Yang ketiga, agar Allah menjaga kita dari berbagai macam bentuk keburukan, ya. Termasuk apa? Keburukan tatkala membaca Al-Quran. Kok bisa kita baca Al-Quran ada keburukan? Iya, apa mungkin orang baca Al-Quran itu ada keburukan? Ada, itu contohnya baca Al-Quran salah, ya kan? Itu keburukan. Kemudian baca Al-Quran salah paham. Banyak orang yang memahami Al-Quran salah sehingga sesat, ya kan? Nah, sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang aneh yang sebagaimana orang menerjemahkan, mentafsirkan menurut hawa nafsu mereka. Nah itu, dari demikian kita mohon perlindungan Allah dari hal tersebut. Maka hal-hal yang menyesatkan tadi membahayakan bagi orang lain. Maka sangat disunahkan bagi kita kalau dengan kata Bismillah disunahkan bagi kita semua untuk melakukan amal solih dimulai dengan apa? Bismillah. Karena Bismillah itu juga merupakan doa. Contohnya kita sebelum makan kita baca apa? Bismillah. Artinya Bismillah ya dengan Allah. Maksudnya kita dengan baca Bismillah dalam makan itu makna seperti ini. Hadirkan ya Allah, aku menyebut namamu ketika aku baca Al-Quran sebagai mengharapkan 3 hal, yaitu agar engkau memudahkan ketika aku makan, ya kan? Kita baca makan ya supaya dalam makan itu memberikan keberkahan, tubuh sehat, ya kemudian bisa bekerja, bisa belajar. Itu kita makan baca Bismillah tuh, mohon keberkahannya. Yang kedua, agar engkau memberikan menjaga keburukan dari yang muncul dari makanan ini. Entah di makanan itu banyak bakteri, banyak virus, mungkin ada racun, tapi dengan kita mengucapkan Bismillah, Allah melindungi dari hal-hal yang buruk. Nah, ini berlaku untuk semua kebaikan ya teman-teman, bukan membaca Al-Quran saja, tetapi kita melakukan hal-hal yang biasa, ya misalnya kita bekerja, menyapu, menyuci, tapi yang penting kita niatkan karena Allah Ta'ala ya. Nah gitu ya. Nah, kemudian kata Ar-Rahman Nir-Rahim ya. Itu disebutkan 2 nama Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya itu sebenarnya sama, dua-duanya itu artinya rahmat. Tetapi apabila dia digabungkan, para ulama membedakan artinya bahwa Ar-Rahman itu Allah Maha Pemberi rahmat, sifatnya umum. Jadi diberikan kepada semua orang, baik yang kafir maupun muslim. Tetapi kalau kita lihat Ar-Rahim, itu rahmat Allah sifatnya khusus hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Contohnya nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, dan seterusnya. Itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Nah, jadi sebenarnya sama-sama rahmat, tapi ada yang berlaku
umum, ada yang berlaku khusus. Jadi kalau kita menyebutkan dua nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebenarnya ada unsur doa ya. Nah, kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kata alhamdulillah itu berisi pujian. Siapa yang memuji? Allah sendiri yang pertama memuji dirinya. Ya, Allah sendiri yang memuji dirinya sendiri. Tetapi juga berisi perintah kepada manusia untuk memuji Allah. Nah, ini kita memuji Allah ada dua hal, yaitu kita memuji zat Allah yang penuh dengan kesempurnaan, maha hidup dan tidak pernah mati, kekal, maha melihat, maha mendengar. Dan Allah memuji karena perbuatan baiknya kepada manusia, misalnya memberikan rezeki kita, ya kan, kesehatan dan lain-lain. Kenapa Rabb yang dipuji? Nah, karena Rabb itu adalah Tuhan seluruh alam. Rabb itu bermakna tiga. Kan ada Rabbil Alamin kan? Nah, Rabb itu bermakna tiga. Yang pertama Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, kemudian Allah sebagai pengatur seluruh makhluk. Ulang Ustaz maaf. Ya, Allah kan? sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur seluruh makhluk. Ya kan? Itu Rabbil Alamin, ada Rabb kan? Ya. Kemudian yang ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah dipuji karena maha pemberi rahmat yang sifatnya umum dan sifatnya khusus tadi ya. Oke. Kemudian yang keempat, Malik Yaumiddin. Allah dipuji karena pemilik hari pembalasan, yaitu hari apa? Hari kiamat. Kenapa hari pembalasan? Nah, karena pertama ada amal. Hari amal itu ada di dunia. Ya, kita beramal itu selama di dunia. Tapi di akhirat itu bukan hari amal lagi, tetapi hari pembalasan. Nah, apa-apa yang kita kerjakan di dunia akan mendapat balasannya di akhirat. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar beramal kebaikan di dunia ini, karena semua yang kita kerjakan di dunia ini akan dibalas oleh Allah sebagai maliknya, ya, pemiliknya di hari pembalasan nanti. Dan tentu kita ingin juga dibalas Allah dengan pembalasan yang baik. Nah, oleh sebab itu kita dimotivasi untuk selalu berbuat baik atau beramal soleh selama hidup di dunia. Setelah memuji Allah, kita ikrar lagi, iya karena wudu. Kami hanya menyembah atau beribadah kepada Allah. Di sini kita berikrar bahwa Allah segala bentuk ibadah kita. Jadi kalau kita ibadah itu hanya kepada Allah, kita nggak boleh beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain ya. Ya, segala urusan kita, amal soleh kita hanya panjatkan kepada Allah ya. Nah, oleh sebab itu kayak kita sholat kita kepada siapa? Allah, sedekah kepada Allah, dan sifat-sifat yang lain, kita misalnya bekerja, mencuci, semua itu bisa bernilai ibadah apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menyuruh kita beribadah hanya kepada Allah, berarti melarang kita berbuat kesyirikan. Misalnya berdoa selain Allah, meminta kepada kuburan, orang-orang yang dimintain tawasul ya pada kuburan atau kepada dukun atau pada paranormal, itu kita tidak boleh. Kita harus menyembah hanya kepada Allah. Jadi berikutnya Allah juga melarang kita terhadap amal soleh kita, yaitu amal solehnya sesuai dengan yang diperintahkan. Yang terakhir, iya karena berdua, iya karena sa'in. Wa iya karena sa'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Pada siapa? Pada Allah. Itu pertolongan apa? Pada ibadah yang kami kerjakan ya Allah, tolong kita tidak, misalnya kita kalau nggak pertolongan Allah, mungkin kita nggak bisa sholat. Kalau kita nggak diberikan Allah, kita nggak bisa sholat. Tapi kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, bantu saya dalam ibadah, sholatkah, bersedekahkah, mengaji. Itu pertolongan Allah semua teman-teman, bukan atas kekuatan kita sendiri. Kemudian belajar, nah kayak ini, teman-teman belajar ke sini ini apa kemauan sendiri? Enggak, ini semua atas pertolongan Allah, ya. Belajar. Dan karena banyak orang juga yang di luar sana nggak mau belajar, alasannya sibuk, ngurusin keluarga, harus cari nafkah, berarti dia belum dapat pertolongan Allah. Itu teman-teman kita yang umahat deh, mungkin ada aja waktunya ya kan, banyak alasan, berarti dia belum dapat pertolongan Allah. Maka alhamdulillah teman-teman hari ini mendapat pertolongan Allah untuk pergi belajar. Kemudian minta pertolongan pada Allah. Semua masalah yang ada kita hadapi, entah kita lagi terlilit utang, sakit, rumah tangga misalnya na'udzubillah min dzalik berantakan, nah semua itu harus kita minta tolong kepada Allah. Yang kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayahmu
jalan yang lurus kepada Jalan lurus. ya kepada kita. Oh ya, ihdina sirotol ya, ihdina sirotol. Jadi hidayah itu merupakan hal yang paling apa? Yang paling berharga diberikan kepada Maka engkau beri nikmat atas mereka. tidak nikmat harta, nikmat keluarga. Hidayah itu benar-benar nikmat yang paling luar biasa dan istimewa. Makanya teman-teman dapat hidayah itu bahagia, pegang erat-erat, jangan sampai luntur. Gak ada kenikmatan yang paling utama lagi kecuali hidayah. Melebihi nikmat harta, keluarga, dan lain-lain. Nah, kemudian sirotol mustaqim. Nah, agar kita diberikan kemudahan mencapai, menapaki jalan yang lurus. Yaitu Islam inilah jalan yang lurus. Supaya Allah memudahkan kita jalan lurus itu adalah menjalani Islam ini, menapaki Islam ini. Kita minta pertolongan kepada Allah. Kemudian setelah kita mendapat jalan yang lurus, maka kita lihat ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di sini jalan yang telah jalan siapa? Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah dilewati oleh orang-orang yang telah Jalan orang-orang yang telah engkau berikan siapa mereka itu? nikmat atas mereka. Jalan yang mereka telah beri nikmat itu dalilnya kita lihat di surat An-Nisa ayat Yang beriman. 69. Boleh buka surat An-Nisa 69. Nah, ini dalilnya ya, bahwa jalan itu dilewati oleh orang-orang yang telah diberi nikmat Allah kepada mereka. An-Nisa surat keempat ayat 69. Yang dapat silakan baca dulu ya. 69. Iya. Aku lanjut. Ya, artinya saja. Silakan Mbak Is. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, kita ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti kita minta diberikan petunjuk atas orang-orang yang telah dinikmat. Siapa itu? Yaitu para nabi-nabi ya. Kemudian pada orang siddiqin, pada orang-orang yang jujur, orang-orang itu para sahabat, kemudian pada orang-orang Para sahabat. ada, kemudian orang-orang yang salih di dunia ini. Maka kita akan ditempatkan Orang yang soleh. memberikan nikmat. Nah, Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan yang ditapaki oleh orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa itu yang dimurkai Allah? Yaitu orang Yahudi dan sejenisnya. Kenapa orang Yahudi? Karena orang Yahudi itu sebenarnya tahu banget ilmunya, ya. Tapi dia nggak mengamalkan. Dia ilmunya tuh akurat banget, tapi dia nggak mengakui adanya Nabi Muhammad, datangnya Nabi Muhammad. Maka dia adalah orang-orang yang Allah murkai. Waladhdallin, orang, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa itu? Orang Nasrani. Kenapa dia orang yang sesat? Yesus itu dibilang Tuhan, ya kan? Padahal di Injil ada bahwa Nabi Isa menyembah Tuhan yang Esa juga. Berarti Nabi Isa adalah utusan, bukan Tuhan. Makanya orang Nasrani itu termasuk orang-orang yang sesat, karena dia itu mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak ada dalil. Makanya kita minta kepada Allah ilmu Al-Quran, ilmu pemah, agar kita tidak sesat ya, tidak sesat. Nah, orang-orang Nasrani itu karena dia gak berilmu, maka dia menjadi orang-orang yang sesat. Nah, maka oleh sebab itu kita belajar paham Al-Quran itu agar kita lebih paham isi Al-Quran dan bisa mengamalkannya, ya. Baik, mungkin itu kalau teman-teman mau baca tafsirnya secara detail sebenarnya panjang ya. Ini cuma ringkasan saja, gambaran dari surat Al-Fatihah. Dengan demikian kita tergambar bahwa surat Al-Fatihah itu benar-benar itu doa ya, doa. Makanya setiap kita mengerjakan sesuatu dimulai dengan bismillah, niatkan karena Allah supaya menjadi ibadah bagi kita semua. Baik teman-teman, alhamdulillah pas jam 11 ya, 2 jam ya, Masya Allah. Padat sekali dan tadi ada trouble juga ya, banyak banget. Ini teman-teman nggak bisa ditinggalkan begitu saja sampai di rumah bukunya ditutup, nggak bisa. Jadi teman-teman harus meluangkan waktu mengulang-ulang kertas ajaib 1, Al-Baqarah, latih mencari di kamus, itu harus diulang-ulang. Yang sudah kita pelajari Al-Fatihah sama Al-Baqarah 1 sampai 5, diulang-ulang baca, diulang-ulang ngartiin, diulang-ulang nanti tuh kata-katanya kan berulang, nanti akan ketemu lagi. Banyak hafalan ya. Gitu ya. Insya Allah Allah mudahkan ya. Allah mudahkan. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikunna ya.
Semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami Al-Quran. Ya. Amin. Banget banget. Amin ya Allah. Nanti Amin ya Allah. Sampai pikiran Pak. ya. Jadi untuk yang masih baru kayak Bu Sarafah, nggak usah bingung ya Bu Sarafah. Nanti saya kasih rekaman-rekaman ini didengarkan kembali, ya. Insya Allah mudah ya. Oke. Ya. Kan kalau misalnya nanti ada sikatan-sikatan gitu. Ada di situ semua ada Bu. KM kami, KL ada. Coba buka buku. Di bawahnya ada O2 ada. Nanti Bu buka aja ya. Ada semua di buku kita. Keterangannya di bawah ya. Buka-buka aja nanti ada semuanya. Misalnya ini Bu, kita lihat di bentar ya teman-teman. Ibu di halaman 20, Ibu dan halaman 20. Bayar aja saya. Halaman 20. Sudah Bu? Ada di bawah. Oh, orang beriman, kedua, B ya, K kamu KL. Ya, kan ya. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita bubar, kita tutup dulu ya dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bu Waalaikumsalam Siti yang warahmatullahi di Zoom, semoga bisa wabarakatuh. diikuti Ya, ya. insya Allah Ustazah, insya Allah. Insya Allah doakan Ustazah Ya, minggu syafaat depan kita Bu, bisa semoga menuntut cepat ilmu lagi. sembuh ya. Oke. Amin, 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 Amin. amin ya Allah ya Rabbal. Ya, Masya Allah. Ini ya, bayangkan ini banyak banget materi. Kalau video ada batasnya ya. Ini kan saya suruh. Dadah Bu. Iya. Iya, Masya Allah. Tanya berapa Bu Siti Fatimah? 64 atau 65 ya? Nurmala. 65 tahun, Bu. 65 tahun. Siti Nurmala, 65 tahun. Iya. Silakan keluar Zoom teman-teman, sampai ketemu lagi ya Mbak Lina, Mbak Siti Fatimah, Mbak Siti Ya, Nurmala. ya Ustazah, insya Allah, Ya. insya Allah, insya Allah, Ya, insya Allah. Amin, Assalamualaikum. amin ya Rabbal alamin.